Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Nisa dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 14, akan menjelaskan tentang biografi dan ide-ide pembaharuan salah satu tokoh pembaharu Islam pada masa modern, yakni Rashid Ridho. Rashid Ridho merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam pada masa modern. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Ia lahir pada tanggal 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1865 Masehi, di suatu desa bernama Qolamun di Libanon yang letaknya tidak jauh sekitar 4 km dari kota Tripoli, Suriah. Ia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung Sayyidina Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putri Rasulullah, dan sekaligus cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Rashid Ridho meninggal di Mesir pada tanggal 22 Agustus 1935 Masehi atau 1354 Hijriah. Kemudian dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya, yakni Muhammad Abduh. Rashid Ridho memulai pendidikannya dengan belajar membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung di madrasah tradisional Al-Qolamun di desanya. Muhammad Rashid Ridho masuk di Madrasah Ar-Rasyidiyah, yaitu sekolah milik pemerintahan Tripoli, untuk belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa seperti nahwu shorof atau ilmu tata bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama seperti akidah dan ibadah. Ketika umur 18 tahun, Rashid Ridho kembali melanjutkan studinya di sekolah yang dipilihnya, yaitu Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Husain Al-Jisr. Syekh Husain Al-Jisr dikenal sebagai orang yang sangat berjasa dalam menumbuh kembangkan semangat ilmiah dan ide pembaharuan Rashid Ridho. Di antara pemikiran-pemikiran gurunya yang sangat mempengaruhi ide pembaharuan Rashid Ridho adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh umat Islam untuk mencapai kemajuan adalah memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum. Rashid Ridho merupakan pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Berdasarkan pengalamannya di dunia tarekat, ia menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran tarekat yang berlebihan dalam cara beribadat dan pengkultusan seorang guru membuat seseorang mempunyai sikap statis dan pasif. Selain Syekh Husain Al-Jisr, Rashid Ridho juga banyak dipengaruhi oleh ide-ide Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wusta. Dia berniat menggabungkan diri dengan Al-Afghani di Istanbul, namun niatnya tidak terwujud. Rashid Ridho mencoba memulai ide-idenya ketika di Suriah, namun banyak mendapat pertentangan oleh pihak kerajaan Utsmani. Ia pun memutuskan untuk pindah ke Mesir dekat dengan Muhammad Abduh pada bulan Januari 1898 Masehi. Ia menerbitkan majalah termasyhur, yakni majalah Al-Manar. Majalah Al-Manar terbit pada tanggal 22 Syawal 1315 Hijriah atau 17 Maret 1898 Masehi. Secara berkala memuat 8 halaman dalam satu edisinya. Tujuannya kurang lebih sama seperti tujuan Al-Urwah Al-Wusta, yaitu untuk mengadakan pembaruan melalui media cetak yang di dalamnya berisi bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas tahayul dan faham bid'ah yang masuk ke dalam kalangan umat Islam.
serta menghilangkan faham fatalisme, faham-faham salah yang dibawa oleh tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan, dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara barat. Artikel-artikelnya juga berisi karangan Muhammad Abduh dan pengarang-pengarang lainnya. Ide-ide pembaharuan Rashid Ridho. Dalam bidang agama, kurang lebih sama seperti Muhammad Abduh, yaitu Rashid Ridho mengatakan bahwa umat Islam lemah karena mereka tidak lagi mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang murni seperti yang dipraktekkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, melainkan ajaran-ajaran yang menyimpang dan lebih banyak bercampur dengan bid'ah dan khurafat. Ia menegaskan jika umat Islam ingin maju, mereka harus kembali berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ia membedakan antara masalah peribadatan, yaitu masalah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masalah muamalah, yaitu masalah yang berhubungan dengan manusia. Menurutnya, masalah yang pertama, Al-Quran dan hadis harus dilaksanakan serta tidak berubah meskipun situasi masyarakat terus berubah dan berkembang. Sedangkan untuk hal kedua, dasar dan prinsipnya telah diberikan seperti keadilan, persamaan, dan hal lain. Namun pelaksanaan dasar-dasar itu diserahkan kepada manusia untuk menentukan dengan potensi akal pikiran dan melihat situasi dan kondisi yang dihadapi, sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Selanjutnya di bidang pendidikan, Rashid Ridho berpegang bahwa umat Islam jika ingin maju harus memadukan ajaran Islam dengan teknologi barat. Rashid Ridho berpendapat bahwa umat Islam akan maju jika menguasai bidang ini. Oleh karenanya, dia banyak menghimbau dan mendorong umat Islam untuk menggunakan kekayaannya bagi pembangunan lembaga-lembaga pendidikan. Dalam bidang ini, Ridho pun berupaya untuk memajukan ide pengembangan kurikulum dengan memuat ilmu agama dan umum. Dan sebagai bentuk kepeduliannya, ia mendirikan sekolah di Kairo pada 1912 yang diberi nama Madrasah Ad-Da'wah wa Al-Irsyad. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.